Energi ionisasi atom adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom. Yang mempengaruhi besar energi yaitu nomor atomnya dan jari-jari dari atomnya. Kalau semakin besar jari-jarinya, maka gaya tarik antara inti dengan elektron pada kulit terluar semakin lemah. Sebelumnya kita pernah mempelajari tentang jari-jari elektron. Misalkan ini adalah inti atom dan ini adalah lintasan-lintasan elektron, kulit-kulitnya. Kalau misalkan elektronnya ada di sini semakin jauh, berarti dia jari-jarinya kan semakin besar. Tetapi dia elektron ini mudah untuk melepaskan diri dari inti atom. Nah, kalau dia mudah melepaskan, berarti energi yang diperlukan hanya sedikit. Jadi dia mudah sekali untuk melepaskan. Beda kalau misalkan elektronnya dekat dengan, misalkan di sini dekat dengan inti atom. Bayangkan misalkan inti atom ini orang yang melihat orang lain, berarti mudah terpantau. Nah, kalau mudah terpantau, berarti dia sulit untuk melarikan diri. Jadi bayangannya seperti itu hubungan antara energi ionisasi dengan jari-jari atom. Jadi kesimpulannya, untuk satu golongan dari atas ke bawah, yaitu dari sini ke sini, makin kecil, dan untuk satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, semakin besar. Ada beberapa pengecualian untuk golongan ini. Seharusnya kecenderungannya bertambah, tetapi ternyata kita lihat di grafik ini, misalnya di sini adalah golongan untuk 1A, terus dia grafiknya naik, golongannya golongan 2A, tapi terdapat beberapa pengecualian. Untuk golongan yang 3A, ternyata dia tidak lebih besar dari golongan 2A. Ini adalah dari data energi ionisasi. Kemudian naik lagi grafiknya 4A, terus naik lagi 5A, kemudian dia turun 6A, selanjutnya naik lagi 7A, dan naik lagi 8A. Jadi 2 sama 3A ternyata lebih besar tetap 2A. 5A sama 6A ternyata lebih besar 5A. Itu adalah pengecualian dari energi ionisasi. Untuk menjelaskan tentang ini, yaitu kenapa golongan 2A lebih besar dari golongan 3A, kita bisa buat konfigurasi elektron yang sebenarnya ini adalah lanjutan dari konfigurasi elektron di kelas 1, yaitu kalau ingin melihat lebih dalam silakan lihat di kelas 2. Nah, di sini misalkan golongan 2A yaitu Be, yaitu berilium, yang mana nomor atomnya adalah 4. Kita buat konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2. Dan untuk golongan 3A misalkan boron yang nomor atomnya adalah 5. Kita buat 1s2, 2s2, 2p1. Nah, dari sini ada perbedaan. Ternyata boron ini elektron terluarnya terletak di orbital 2p, 2p1. Yang lebih tepatnya itu 2px. Karena orbital p ada 3, yaitu ini adalah px, py, dan pz. Nah, elektron ini untuk boron ternyata terletak di orbital 2p. Sesuai dengan yang telah kita pelajari, semakin besar jari-jari atomnya, semakin kecil energi ionisasinya. Dilihat bahwa Be walaupun dia golongan 2A, ternyata dia jaraknya lebih dekat daripada boron, ternyata jaraknya lebih jauh. Terlihat dari konfigurasi elektron ini, elektronnya terletak di 2p. Maka energi ionisasi boron menjadi lebih kecil.
Bagaimana dengan golongan 5A dengan 6A? Misalkan golongan 5A yaitu golongan atomnya itu nitrogen, yang nomor atomnya 7. Berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3. Nah, untuk orbital P yang ini kita lihat, berarti elektronnya pengisiannya sesuai aturan kaidah Hund, berarti dia ada di Px, Py, dan terakhir di Pz. Nah, untuk golongan 6A misalnya oksigen yang nomor atomnya 8, berarti 1s2, 2s2, 2p4. Nah, untuk orbital P-nya ini untuk yang O, pengisiannya yaitu di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti untuk orbital di Px-nya itu ada 2 elektron, di Py1 dan di Pz1. Pada oksigen terlihat ada ada 2 elektron dalam orbital yang sama yaitu Px. Nah, orbital yang sama ini, elektron pada orbital yang sama menyebabkan elektron tersebut mudah lepas dibandingkan dengan yang lain karena adanya tolakan antara kedua elektron itu. Bayangkan 2 elektron ini misalkan ada 2 benda yang saling tolak-tolakan. Jadi saling menolak berarti menjadi elektron itu menjadi lebih mudah untuk melepas. Untuk oksigen ternyata elektron Px-nya ada 2 elektron. Sehingga elektron yang di orbital Px ini menyebabkan tolakan antara 2 elektron sehingga mudah untuk melepaskan.